penelitian atau sejarah tentang Mataram kuno. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan pernah berkembang di bumi Mataram. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, selanjutnya pindah ke Provinsi Jawa Timur pada abad ke-10. Selanjutnya, sumber sejarah dari Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah dari Kerajaan Mataram kuno dapat diketahui dari 1. Prasasti Canggal menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kunjarakuja oleh Sanjaya. 2. Prasasti Kalasan menyebutkan bahwa guru sang raja berhasil membujuk Maharaja Tejapura Panangkarana untuk membangun bangunan suci bagi Dewi Tara dan sebuah biara bagi para pendeta serta menghadiahkan desa Kalasan untuk para sangga. 3. Prasasti Balitung merupakan prasasti dari tembaga yang dikeluarkan oleh Raja Dyah Balitung. 4. Prasasti Kelurak tentang perintah pembuatan arca Manjusri yang merupakan perwujudan Sang Buddha Wisnu dan sangga yang dapat disamakan dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi menyebutkan bahwa Raja Sanjaya memerintah kerajaan Mataram kuno melanjutkan kekuasaan Raja Sana. Raja Sanjaya mendirikan Siwalingga baru sekaligus membangun pusat pemerintahan baru, memindahkan ibu kota Kalingga ke bumi Mataram, dan bahkan mengubah nama kerajaan Kalingga menjadi Medangi Bumi Mataram, artinya kerajaan Medang yang beribu kota di Mataram. Raja Sanjaya digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Pada 752 Masehi, kekuatan Sriwijaya kembali bergerak ke Jawa menaklukkan Wangsa Sanjaya di tanah Sunda dan bumi Mataram. Tahun 847 Masehi, Rakai Pikatan keturunan Wangsa Sanjaya berhasil mengusir Wangsa Shailendra dari bumi Mataram yang menyebabkan Bala Putra Dewa melarikan diri ke tanah moyangnya, Sumatera atau Sriwijaya. Rakai Pikatan yang juga suami Sri Pramodya Wardani bertahta di Jawa Tengah menggantikan Samaratungga. Ibu kota kerajaannya pindah ke Mamrati. Raja Medang di Mamrati setelah Rakai Pikatan adalah Rakai Kayuwangi dan Raka Watuhumalang. Setelah Dyah Balitung naik tahta menggantikan Rakai Watuhumalang, Istana Medang pindah ke Pohpitu di daerah Kedu. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur. Terlihat dari gotong royong mereka saat membuat candi bersama. Meskipun terdapat dua agama, Hindu, Buddha, yang berkembang, namun masyarakat tetap hidup rukun dan saling toleransi. Keteraturan kehidupan sosial di Kerajaan Mataram kuno juga dibuktikan dengan adanya kepatuhan hukum pada semua pihak. Sikap itu dibuktikan ketika mereka gotong royong dalam membangun Candi Borobudur. Kehidupan ekonomi. Letak Kerajaan Mataram yang terisolasi menyebabkan kerajaan itu sulit berkembang dengan baik. Dengan demikian, perekonomian rakyat banyak yang mengandalkan sektor agraris seperti bertani dan berternak. Usaha perdagangan mulai mendapat perhatian ketika Raja Balitung berkuasa disebutkan pada Prasasti Purworejo 900 Masehi dan Prasasti Wonogiri 903 Masehi. Kehidupan budaya. Dalam bidang kebudayaan, Kerajaan Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi yang terdiri atas candi Hindu dan candi Buddha. Candi Hindu antara lain Kompleks Candi Dieng, Puntadewa, Semar, Arjuna, Bima, Godang Songo, dan Prambanan. Kejayaan dan keruntuhan. Kejayaan. 1. Wilayahnya amat subur sehingga hidup rakyatnya makmur. 2. Ada toleransi tinggi antara pemeluk agama Hindu dan Buddha sehingga rakyat hidup rukun berdampingan. 3. Mataram telah menjalin hubungan dengan kerajaan di seberang laut seperti Sriwijaya, Siam, atau Thailand. Keruntuhan. Keruntuhan ini dibagi menjadi dua
faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 1. Terjadinya bencana alam gunung meletus yang memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. 2. Terjadinya pemberontakan pada masa pemerintahan Dharma Wangsa. 3. Keadaan ekonomi kerajaan yang terus menurun. 4. Adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Faktor eksternal yaitu tidak mampu bertahan dari serangan kerajaan Sriwijaya pada tahun 1016 sampai 1017 Masehi. Akhirnya, kerajaan Mataram meruntuh pada 1017 Masehi. Hey, drop the question, drop the question. Want attention?